Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lain, kita bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Ya, seperti apa pergerakan rupiah di awal pekan ini? Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Treasury Research Analis BNI, Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi, Mas Dodi. Ya, Mas Pugu, kita tahu pekan lalu rupiah perkasa sekali. Nah, apakah kemudian penguatannya masih berlanjut hingga pagi ini? Ya, memang kalau kita bicara pagi ini, rupiah memang dibuka sedikit mengalami tekanan gitu ya. Tadi dibuka sekitar 14.220 sampai 14.230-an gitu ya. Karena memang satu, ada sentimen yang berbalik gitu ya. Kalau kita bicara Jumat lalu, ada sentimen pembicaraan antara Joe Biden dan juga Perdana Menteri China gitu ya, Xi Jinping gitu ya, yang cukup positif gitu ya. Mereka akan membahas beberapa isu. Namun sentimen ini ternyata berbalik di akhir pekan, di mana dari pihak Amerika Serikatnya sendiri justru malah akan mereview kesepakatan pertama gitu ya, kesepakatan dagang pertama Amerika Serikat dan China yang ditandatangani Januari 2020 lalu gitu ya. Dan ini membuat akhirnya sentimen ini berbalik gitu ya. Ada kekhawatiran di pasar bahwa tensi hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China ini cenderung berbalik dan akan memanas lagi seperti itu. Rupiah akan bergerak di level berapa, Mas? Ya, mungkin kalau kita bicara hari ini mungkin level 14.230 sampai 14.230 sampai 14.275-an gitu ya, mungkin rentangnya untuk hari ini. Dan memang kondisinya memang rupiah akan cenderung tertekan gitu ya, kecuali mungkin besok gitu ya, atau lusa gitu ya, ada rilis data ekonomi penting gitu ya, yang mungkin akan membalikkan pergerakan rupiah seperti itu. Oke, cadangan devisa Agustus kita kan cetak rekor ya, 144,8 miliar US dollar begitu. Apakah ini juga bisa menjadi pendongkrak rupiah? Ya, kalau kita bicara sentimen dari rilis cadangan devisa pekan lalu gitu ya, ini memang efeknya sudah terasa di pekan lalu gitu ya, di mana setelah rilis data cadangan devisa Kamis Jumat rupiah berbalik menguat gitu ya, setelah di hari Rabu cenderung mengalami pelemahan gitu ya. Ini memang impact-nya berasa di pekan lalu. Namun untuk pekan ini juga sentimen ini masih menjadi salah satu yang cukup positif gitu ya, karena memang cadangan devisa ini juga mempengaruhi gitu ya kemampuan sebenarnya berapa sih nilai tukar rupiah dengan US dollar gitu ya, secara wajarnya gitu ya. Dengan semakin tingginya cadangan devisa harusnya memang rupiah cenderung mengalami penguatan seperti itu. Oke, dan kita tahu juga burden sharing pemerintah juga akan berlanjut hingga tahun depan. Ini dampaknya terhadap rupiah seperti apa, Mas? Ya, memang kalau kita bicara ke rupiahnya sendiri mungkin akan mengalami penguatan gitu ya. Namun sebenarnya impact-nya tidak akan sebesar justru di pasar obligasi gitu ya, dengan berlanjutnya burden sharing sampai tahun depan. Mungkin pasar obligasi kita lebih akan kuat gitu ya, dan semakin kuat pasar obligasi kita sebenarnya akan menarik adanya capital inflow gitu ya dari luar negeri, sehingga memang akhirnya ini juga berpengaruh pada penguatan rupiah, dan ini memang respon pasarnya juga cukup positif seperti itu. Oke, sementara itu neraca perdagangan domestik juga kita sedang nantikan ya, karena akan dirilis juga untuk pekan ini begitu ya, untuk data di bulan Agustus. Prediksi Anda apakah masih akan terus surplus? Ya mungkin kalau kita bicara neraca perdagangan gitu ya, sepanjang tahun ini kita selalu surplus gitu ya, dan mungkin di Agustus juga akan berlanjut gitu ya surplusnya. Mungkin akan sedikit mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu gitu ya. Ini memang kemungkinan besar ekspektasi pasarnya ada di level sekitar 2,4 miliar US dollar gitu ya. Nah, ini masih sangat positif sekali gitu ya. Mengingat memang ini juga data yang cukup dinantikan gitu ya, semakin surplus neraca perdagangan kita, maka sebenarnya posisi rupiah harusnya lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan US dollar seperti itu. Kalau dari sisi capital inflow sendiri, pertumbuhannya hingga saat ini Anda melihatnya seperti apa? Ya, mungkin kalau capital inflow memang cukup juga bagus gitu ya dari pasar obligasi sendiri. Di bulan September ada capital inflow sekitar 9,4 triliun gitu ya. Sedangkan memang sepekan kemarin sampai tanggal 9 gitu ya, ini juga terjadi capital inflow sekitar 1,6 triliun. Dari pasar saham juga cukup positif, selama bulan September sekitar 1,3 triliun sudah ada capital inflow. Dan juga sepekan kemarin juga cukup tinggi gitu ya, 1,1 triliun gitu ya. Ini memang juga yang membuat memang rupiah cukup kuat gitu ya menghadapi tekanan secara global, terutama penyebaran virus corona gitu ya, varian Delta secara globalnya seperti itu. Nah, bicara soal obligasi, pergerakan obligasi domestik untuk hari ini akan seperti apa, Mas? Ya, kalau kita bicara obligasi pemerintah gitu ya, terutama yang berdenom rupiah, mungkin pekan ini akan cenderung menguat gitu ya. Setelah pekan lalu ada sedikit tekanan gitu ya, karena memang ada beberapa bank sentral gitu yang akhirnya memutuskan tapering, diantaranya Reserve Bank of Australia dan juga ECB gitu ya. Ini memang cenderung tertekan pekan kemarin, mungkin hari ini pekan inilah ada potensi bahwa SBN akan menguat gitu ya. Apalagi besok akan ada lelang gitu ya dari pemerintah gitu ya, SBN.
dengan target indikatif sekitar 21 triliun, dan kalau kita berkaca pada beberapa yang terakhir memang minat di pasarnya juga cukup tinggi gitu ya. Kalau ini memang ternyata cukup banyak juga peminatnya, bukan tidak mungkin gitu ya selama sepekan ini SBN kemungkinan besar akan mengalami penguatan. Baik, terima kasih Mas Pugu atas informasinya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik. Ya, dan pemirsa, sampai